Saya dari kelompok 1 kelas C. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap makhluk tidak hidup. Makhluk tidak hidup dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti batu. Ciri-ciri batu ini adalah keras, biasanya berwarna hitam atau abu-abu, sering dijumpai di kali, sungai, gunung, dan lain-lain. Berukuran bermacam-macam, kuat, dapat berlubang, dan dapat berlumut. Pengamatan yang kedua adalah buku. Ciri-ciri buku ini adalah berbentuk persegi panjang, di dalamnya terdapat kertas, yang ketiga memiliki sampul. Yang ketiga, pengamatan terhadap sapu. Di sini ciri-ciri sapu, ada tangkainya dari bambu atau plastik. Sapunya harus di lantai ataupun bisa di tanah juga. Yang keempat, kepalanya berbulu. Yang keempat, pengamatan terhadap ember. Ciri-ciri ember, benda yang berfungsi sebagai tempat menampung air. Biasanya terbuat dari plastik, kayu ataupun metal. Atau metal itu biasa kaleng, seng ataupun aluminium. Bentuknya silinder vertikal, gendut, pendek dengan sisi bawah tertutup dan sisi atas terbuka, dengan pegangan setengah lingkaran untuk mengangkat. Bisa juga digunakan sebagai tempat memuat cat, pasir, dan bahan makanan, dan lain-lain. Yang kelima, pengamatan terhadap kursi. Ciri-ciri kursi ini memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kursi memiliki 2 bagian, kaki, dudukan, dan dapat disertai dengan sandaran. Demikian hasil pengamatan terhadap makhluk tidak hidup ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Grace Natana dari kelompok 1. Sekarang saya akan mengamati jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah semut. Ciri-ciri hewan semut yaitu yang pertama, termasuk ke dalam golongan hewan serangga. Semut memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Perut semut ini ternyata jumlahnya ada 2. Perut yang satu berfungsi untuk menutrisi diri sendiri, dan perut yang kedua berfungsi untuk berbagi makanan dengan semut yang lain. Semut juga memiliki dua warna, yaitu ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna merah. Yang kedua adalah pada hewan kambing. Kambing memiliki ciri-ciri sepasang tanduk pendek, bulunya berwarna hitam, putih maupun krim, memiliki mata yang berwarna hitam dengan bentuk persegi panjang, memiliki sepasang telinga, dan memiliki kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ya. Yang ketiga adalah pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik antara lain. Yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, dada, perut atau abdomen. Yang kedua, memiliki 3 pasang kaki yang terdapat di bagian dada. Yang ketiga, sayap berjumlah 2 pasang dan berwarna indah. Yang terakhir, tipe mulut pengisap dengan proboscis, berfungsi sebagai pengisap nektar. Yang ketiga adalah pada bagian hewan, yaitu sapi. Sapi memiliki ciri-ciri yaitu sepasang tanduk, mata berbentuk bulat, memiliki kaki bagian depan 2 dan bagian belakang 2, ekor berbentuk panjang dan ujungnya berambut,
Badan dipenuhi rambut halus, berwarna abu-abu, coklat muda, coklat pekat, hitam, dan bahkan ada yang bercorak seperti hitam dan putih. Perbedaan antara makhluk hidup dan tidak hidup yaitu makhluk hidup bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, perlu oksigen, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, reproduksi, iritabilitas, ekskresi, respirasi, dan peka terhadap perangsang. Sedangkan makhluk tak hidup yaitu diam, tidak perlu oksigen, tidak membutuhkan makanan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup bergerak, bernapas, dan membutuhkan asupan makanan serta mengeluarkannya. Sedangkan makhluk tak hidup tidak dapat bergerak dengan sendirinya dan tidak memiliki kebutuhan agar bertahan. Juwita Saifatu, di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, dan di sini saya akan melakukan pengamatan di pohon pepaya. Pohon pepaya memiliki batang, daun, dan juga bunga. Batangnya memiliki cabang-cabang yang berjauhan, dan pepaya tumbuh secara spiral dan juga teratur, dan ukurannya berkisar antara 50 cm sampai 70 cm. Bentuk dari daun pepaya yaitu seperti telapak tangan. Saya akan melakukan pengamatan terhadap pohon kelor. Pohon kelor memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, karakteristik daunnya bersirip tak sempurna dan bentuknya kecil menyerupai telur dan besarnya seukuran dengan jari manusia. Daun kelor atau marungga memiliki warna hijau, bahkan ada sampai hijau kecoklatan dan bentuknya bundar. Kemudian tepi daun ujungnya berbentuk tumpul. Daun kelor juga memiliki bunga serta batang dan akar. Baik, yang ketiga saya akan melakukan pengamatan terhadap pohon pinang. Pohon pinang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama batang, daun, bunga, buah, dan juga memiliki akar. Batang pohon pinang berbentuk lurus dan langsing, dapat mencapai ketinggian 25 cm. Pelepah daunnya berbentuk tabung dengan panjang dan ujungnya sobek serta bergerigi. Terakhir, buahnya berbentuk bulat, berwarna merah orange, dan itu merupakan salah satu makanan khas dari orang Timor. Saya akan melakukan pengamatan terhadap pohon jambu. Pohon jambu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, batang, daun, buah, bunga, dan akar yang memiliki tinggi sekitar 5-6 meter, berbentuk daunnya bulat dan warna hijau. Baik, saya akan melakukan pengamatan terhadap pisang meza. Pisang meza memiliki ciri-ciri akar, batang, daun, bunga, serta buah. Daun memiliki ciri-ciri panjang berwarna hijau dan buah kalau sudah matang berwarna kuning. Berikut adalah perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, sedangkan hewan dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, hewan bernapas menggunakan paru-paru dan insang, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel yang terdapat di dalam batang. Yang keempat, hewan tidak memiliki klorofil, sedangkan daun memiliki klorofil, yaitu zat hijau daun. Yang kelima, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur, dan membelah diri, sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara menggunakan biji, tunas, stek, dan spora. Yang berikut persamaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sama-sama membutuhkan makanan. Yang kedua, sama-sama bernapas dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak. Yang keempat, dapat melakukan adaptasi. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Yang keenam, mengalami pertumbuhan atau perubahan ukuran.
Jadi kesimpulannya, hewan dan tumbuhan merupakan ekosistem yang tidak boleh dirusak. Karena tumbuhan dan hewan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan alam semesta. Jadi kesimpulannya, hewan dan tumbuhan merupakan ekosistem yang tidak boleh dirusak karena tumbuhan dan hewan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan alam sekitar.